Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Zakiatul Lutfia. Kali ini saya akan berbagi mengenai media pembelajaran geografi berbasis augmented reality. Jadi sama-sama kita unduh dulu aplikasinya di bagian Play Store dan mengetikkan Marvelo. Lalu muncul di bagian pertama, kita klik Marvelo. Lalu kita install. Berhubung di sini saya sudah menginstal ya. Setelah itu buka aplikasi Marvelo-nya. Klik masuk. Lalu isi nama dan juga nama absen. Ini khusus untuk yang peserta didik. Walaupun kita sebagai pengajar juga isikan aja nama dan juga nomor ajak. Di bagian pertama, di menu utama ada kompetensi, materi, praktikum, evaluasi, dan juga referensi. Kompetensi yang digunakan ini kurikulum 2013, masih ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK-nya. Lalu kalau ingin kembali ke bagian menu utama, tinggal diklik pojok atas kanan, kemudian kembali ke bagian menu utama. Lanjut ke bagian materi, ada 6: pengantar, siklus batuan, jenis batuan, jenis tanah, proses pembentukan tanah, dan juga tahukah kamu. Bagian pengantar terdapat video mengenai materi litosfer. Tahukah kamu apa itu litosfer? Struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan core atau disebut sebagai lapisan inti bumi. Gitu ya. Lalu di bagian siklus batuan, nah ini agak bertumpuk, jadi kalau mau kembali ke bagian menu utama kita harus selesaikan dulu materinya ini. Ketik, nah baru kita kembali ke menu materi. Ada gambar bergerak seperti ini. Jika ingin kembali, klik sebelah kiri, pojok kiri ini bagian bawah, lalu lihat video. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan. Oke, jangan lupa kembali lagi, klik bagian kiri bawah, baru masuk ke bagian menu materi. Kayak gitu ya. Lalu kita kembali ke bagian menu utama dengan gambar rumah. Untuk bagian Marvelo ini yang paling saya tertarik ya, di bagian praktikumnya. Di sini terdapat 3 lab. Pertama lab batuan, kedua lab tanah 1, ketiga lab tanah 2. Di masing-masing lab ini terdapat tujuan, lalu ada alat, bahan, dan juga cara pengerjaannya. Seperti di lab batuan ada tujuan praktikum, alatnya, bahannya, serta langkah-langkahnya. Kita mulaikan, klik mulai. Klik mengerti. Jika nanti kalau lupa bagaimana langkah-langkahnya, klik aja di bagian atas warna kuning ada lingkaran. Ini adalah petunjuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam praktek lab batuan. Siapkan palu, ambil sampel batuan, pecahkan sampel batu, kemudian tetesi dengan HCl. Kita coba terlebih dahulu. Siapkan palunya, kemudian batunya kita ambil acak, lalu cairannya HCl. Kemudian kita pecahkan dulu batunya, lalu kita tetesi menggunakan pipet ini ya. Ya, nampak terdapat buih-buih, ada reaksi jika ditetesi dengan cairan HCl. Berarti ini pertanda bahwa sampel batuan gaping mengandung zat kapur. Coba kita cek dengan batuan andesit. Kita pecahkan dulu, lalu kita tetesi dengan cairan HCl. Lihat, tidak terjadi reaksi, tanda bahwa batuan andesit tidak terdapat zat kapur. Gitu ya. Lalu kita kembali ke bagian lab tanah. Lab tanah 1 ada tujuan, alat, bahan, dan juga langkah-langkah. Kita mulaikan.
mengerti. Kalau masih bingung langkahnya, kita cek di bagian bundaran warna kuning bagian atas. Di sini ada 2 langkah ya. Bagian pertama untuk mengetahui kandungan kapurnya, yang kedua untuk mengetahui kandungan bahan organik tanah. Untuk mengetahui mengetahui kandungan kapur ya, kita siapkan cawannya, kita masukkan jenis tanah latosannya, dipaskan dulu sampai masuk ke dalam cawan, lalu kita tetesi dengan HCl. Tadi juga kandungan organik kita tetesi dengan H2O2. Coba dengan HCl dulu, bagaimana bentuk hasilnya. Dengan HCl tidak berbuih, tidak ada reaksi. Coba dengan H2O2, ternyata juga tidak ada reaksi. Tadi jenis tanah latosol tidak mengandung zat kapur maupun bahan organik. Lalu kita buang ke bagian ember. Kita coba dengan gambut. Jenis tanah gambut ditetesi dengan cairan HCl, ternyata tidak berbuih untuk ditetesi HCl. Jadi pertanda bahwa jenis tanah gambut tidak mengandung zat kapur. Coba sekali lagi, oh ternyata tetap tidak masukkan reaksi. Sekarang dengan H2O2 dipaskan, kita tetesi. Ternyata terjadi reaksi. Kalau kita tetesi dengan H2O2, berarti menandakan bahwa jenis tanah gambut mengandung bahan organik. Seperti itu cara mainnya dalam cara praktikum menggunakan jenis tanah atau lab tanah yang pertama. Kita kembali kepada menu praktikum, kita masuk kepada lab tanah 2. Oke, kita mulaikan. Mengerti? Jangan lupa kita buka lagi. Pada langkah lab tanah yang kedua di sini kita cocokkan lab tanah dengan Mansell Soil Color Chart. Jadi untuk mengetahui bagaimana sifat tanah tersebut, kita siapkan cawannya, kita masukkan latosol atau jenis tanah latosolnya, kita paskan ya. Kita paskan supaya masuk ke dalam cawan. Lalu tetesi dengan air sampai terjadi bulatan seperti ini. Buka buku Mansellnya. Oke, kita cocokkan dengan Mansell chartnya ini, yang mana yang sesuai. Oke, kayak gini ya. Berarti kalau sudah sama, pertanda di sini kalau 5 di sini adalah 5B. Gitu ya. Nanti tinggal kita koreksi di bagian apa sih 5B itu. Kalau sudah, tanahnya kita taruh di ember. Begitu ya cara mainnya di bagian lab tanah kedua. Oke, kembalikan. Seperti itu untuk lab tanah kedua. Jadi mencocokkan jenis tanah, sampel tanah yang ada dengan Mansell Soil Chart-nya. Menarik bukan untuk praktikum ini? Kalau sudah sudah selesai praktikum, kita masuk kepada menu evaluasi. Di mana menu evaluasi ini kita nanti diarahkan kepada Google Form. Seperti ini nanti diisi bagian Google Formnya ini. Jika sudah, maka nanti nilainya akan langsung terlihat, langsung keluar. Begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.